Kalau keyakinan kami dia Tuhan. Jangan keyakinan, tadi kan akal katanya. Kalau keyakinan matai sapi pun bisa Anda sembah. Kalau keyakinan, akal. Menurut Anda ketika Anda melihat Maria melahirkan anaknya, yang muncul di benak akal Anda itu manusia ciptaan Tuhan atau Tuhan pencipta yang dilahirkan? Ya kalau Abang Zuma bertanyanya gini, saya kalau nanya gini Bang Zuma nggak akan bisa jawab juga dong. Misalnya saya nanya gini, Bang Zuma, kalau Bang Zuma melihat Muhammad menuliskan sesuatu, menurut Bang Zuma itu dikasih Tuhan atau nulis sendiri? Jelas, karena beliau Nabi, apa yang pakai akal, jangan pakai iman. Ya udah Anda turun, dibawa Ya, cocoknya lanjut dibawa, dong. Kamu lap kaki kucing, lap kaki kucing, dibawa. Anta nggak layak diskusi dengan saya. Nabi Muhammad menuliskan apa yang diterima dari Allah, ya masuk akal. Namanya juga dia Nabi Rasul. Kalaupun dia tidak menulis, diperintahkan kepada asisten nulis. Masuk akal. Apa yang tidak masuk akal? Ini yang kita bahas ini adalah menurut akal ente sebagai orang Protestan, apakah yang keluar dari rahim Maria itu pencipta atau ciptaan? Gitu aja. Menurut akal. Oh, diajak sehat kok malah ajak gila. Mau diuji agama Anda itu, langsung bilang, oh di agama saya memang nggak pakai akal bang. Udah jujur. Daripada Anda mengatakan akal, tapi ternyata ditanya hal sederhana, hancur. Jujur aja. Agama Anda imani ini berlandaskan imankah atau modal percaya doang? Itu loh sederhananya. Silakan kalau ada yang mau jawab. Jangan asal asbun, betul. Orang untuk menjadi Kristen wajib berakal atau tidak perlu akal? Itu pertanyaannya. Kalau di Islam wajib berakal. Itu perintah. Oke. Boleh kita sapa Tanggang Le, Kristen Muslim, saudara? Tanggang. Bang Tanggang, Kristen. Kristen. Oke, silakan Bang. Pertanyaan Gurunda ya, dan nyimak tadi. Oh ya, ini bentar, saya mau nanya sama kalau Juma. Gurunda lagi narasi, biarin dulu. Silakan Bang Tanggang. Bang Juma, ini kan saya mau nanya Bang Juma. Bang Juma kan Muslim, mengakui mengimani bahwasanya Nabi Adam punya keturunan berapa orang, Bang Juma? Nabi Adam? Kita semua keturunan Adam. Ya betul ya, tunggu ya, itu makanya saya tanya. Saya kan ya mau istilahnya nggak ada salahnya kan kalau kita mengerti ajaran agama lain, baik itu Muslim, Hindu, Buddha kan, nggak ada salahnya. Aku mau bukan mau berdebat ya Bang ya, aku mau sering juga sih nanya-nanya. Kami semua, kita semua ini adalah anak-anak Adam. Betul. Ya ini kan yang pertanyaan saya ini nanti mungkin belum tentu jawaban Bang Juma, karena ini pun saya tanya juga ini sama pastor-pastor gitu kan. Saya nggak ada dapat jawaban gitu. Itu makanya saya tanya sama Bang Juma, mana tahu jawaban Bang Juma nanti bisa diterima logika saya gitu Bang Juma kan. Karena udah saya tanya sama pastor, ini saya tanya dulu sama abang yang udah mengerti istilahnya, yang udah apologit lagi itu Bang Juma kan. Maaf dulu Bang Juma, jangan dikasarin aku Bang Juma, aku orangnya gimana lah, aku bilang aku cinta damainya, mau agama itu. Iya, maksudnya ya bukan gitu Bang Juma, jangan gitulah. Aku kan mau belajar ini, itu makanya aku tanya sama Bang Juma untuk menambah ilmu kan. Kita ini kan kalau di kami Adam, kalau sama orang saudara-saudara Muslim Nabi Adam kan begitu. Yang sama-sama mengimani anaknya si Kain dan si Habil bagi kami. Kalau kita Muslim, orang abang Muslim, Kain, Kobil kan gitu Bang Juma, betul nggak? Iya. Yang istrinya si
Iklima sama Lebuda kan, yang kembar-kembar itu Bang Juma kan? Betul. Betul. Kalau yang dibunuh itu kan Iya. Kain kan membunuh adiknya. Jadi berarti Iya. Bang Juma kalau Muslim itu mengingani bahwasanya incest ya, keturunan incest lah apanya Bang Juma ya? Maksudnya? Ya maksudnya umat Muslim mengimani manusia ini hasil dari perkawinan incest lah berarti. Anak-anak Adam. Iya. Tetapi mereka itu tidak kandung, tidak kembaran. Loh, tapi Bang Juma, Kalau yang kami pahami. Bang Juma kan begini Bang Juma, kalau salah hal dimaklumi Bang Juma, saya kan bertanya. Yang saya apa itu Kain punya saudara kembar perempuan, Kobil begitu juga, ya kan? Ya. Kain membunuh Kobil kan begitu Bang Juma, karena persembahannya tidak diterima kan begitu. Samanya itu kalau dibagi ajaran Kristen gitu juga, Muslim pun begitu juga. Cuma kan kalau bagi kami kan nggak kembar gitu. Kain sama Habil itu dia nggak ada saudara kembar, orang itu dua aja. Jadi pernah juga saya tanya, mungkin ini PR juga lah sama Bang Juma untuk mempertanyakannya ini besok. Apa jawaban? Apa sih diputar-putar Nggak tahu dia sibuk sendiri dengan ucapannya sih? sendiri. Enggak bang, tunggu dulu Bang dengan Jum, dia jangan sendiri. langsung. Maaf dulu yang lain, aku kan lagi berdiskusi sama Ih, Bang kalau Juma. bertanya itu tuh Tunggu dulu Bang, diam dulu Bang. Nggak Mungkin Bang penting Juma- pun ini dibahas. Maksudku Bang, iya itu. Urgensinya tentang Islam dan agama Kristen itu apa? Yang harusnya Anda bahas itu, benarkah manusia melahirkan Tuhannya? Itu yang penting. Kok anak-anak Adam pula kau bahas di sini? Tanya bapaknya Paulus siapa? Emaknya Paulus itu siapa? Itu yang penting. Anak-anak Adam. Emang kalau kau tahu anaknya siapa, kau keturunan kedua dari dia? Tanya. Bang Suma, nama bapaknya Paulus siapa? Nama emaknya siapa? Itu penting kamu bahas. Dia yang menghadiahkan kamu 13 kitab. Sampai otakmu nggak berfungsi. Itu yang penting kamu bahas. Anak-anak Adam pula kau ributin. Bang di situ kerja di Dukcapil. Pertanyaan yang menyusahkan dirinya sendiri. Yang belepotan ngomong mutar-mutar. Ngomong apa ini? Tahu, kesel gue dengerinnya. Bertanya, dia siksa dirinya sendiri. Apanya urgensinya itu? Urgensinya apa coba tanya-tanya itu? Beleng-beleng. Inset lah dibawa-bawa. Ini Bang Darel, siapa bapaknya Paulus? Darel. Enggak fundamental itu dibawa, enggak. Kalau mau bertanya aja, kira-kira Tuhannya Adam itu siapa? Mbak nanya begitu. Halo. Ya, silakan Darel. Oh Darel, menurut kamu Tuhannya Adam siapa Darel? Bisa nanya. Silakan Oke. Bang Darel, silakan. Oke, makasih buat Bang Kiat Santa. Mau sama teman-teman lah, nggak harus sama Bang Juma. Kalau Islam kan punya 25 nabi ya, Kristen kan 24. Walaupun dalam susunan nama-nama nabinya ini, ke-24 dan 25 nabi ini Sama-sama bukanlah kita berbeda aja. satu. Kristen punya nabi juga. Berbeda. Sejak kapan Kristen punya nabi? 24 bedeng ko dong. Geli saya dengarnya. Dari mana Kristen punya nabi? Nabi Paulus maksudnya, Nah, Nabi Bang. Lukas, Nabi Markus. Apa? Bisa nggak nanya ini? Iya, jangan bernarasi Bang yang di luar kapasitasmu, jangan. Bertanya aja langsung. Ya. Oh. Nah, kok Nggak, ngaku saya kamu nanya. ngaku Kalau nabimu nanya 24. Dari mana Kristen punya nabi? Satu pun tak ada nabi Kristen itu. Nabi siapa? Luga.
Luka Tambunan nabinya? Atau Ananias, Nabi Theophilus? Nabi Musa? Siapa nabinya, Bu? Itu nabinya Bani Israel itu. Dan tak ada perintah di dalam kitabmu untuk beriman kepada Nabi Musa. Emang ada? Nabi Musa adalah nabi kita. Emang ada gitu? Perintah untuk beriman kepada Nabi Musa di kitab saudara. Tapi tadi tapi tadi persilakan aku nanya. Abisnya aku nanya, kok enggak kau yang nanya lah, aku yang jawab. Enggak, maksudnya kalau kamu itu mau nanya, jangan kau bernarasi sesuatu yang di luar kapasitasmu gitu loh. Tadi bertanya, silakan bertanya. Iya, tapi kau bernarasi di luar kapasitasmu. Kau mengaku nabimu 24 nabi. Sejak kapan Kristen pemakan babi ini punya nabi? Sejak kapan? Kalau nabi-nabi palsu, iya. Paulus, Lukas, Markus, Matius, Petrus. Itu nabi-nabi palsu semua itu. Itu wartawan lepas. Yang bukan murid Yesus. Yang kau imani catatannya sebagai kitab suci. Itu nabi, tapi palsu. Jangan kau mengatakan Kristen nabinya 24. Oh, habis itu kau sebut Nabi Musa. Dari mana ke mana orang Kristen nabinya Nabi Musa? Dada aja. Kitabnya Yahudi aja itu bukan kitab kalian. Itu cuman kitab Spanyol, separuh nyolong dari agama Yahudi. Mau nyolong lagi nabinya, gak punya malu memang. Nabinya orang diklaim, oh nabinya Kristen itu ada 24. Siapa aja? Musa. Oh, Kristen. Nggak sadar kelas kalian itu. Emang di rumah nggak ada kaca apa? Kristen itu nggak ada nabi. Nabi-nabi yang datang kepada Yahudi itu spesial untuk mengajar orang-orang Yahudi. Selesaikan dulu pertanyaanku cuma. Kenapa langsung cari makanya aku bilang sama saudara, kalau Anda mau bertanya itu, sesuaikan dengan kapasitas Anda. Jangan Anda membuat pengantar yang membuat Anda itu malu. Di Islam diimani 25 nabi, di Kristen 24. Mana ada? Iyalah, kau langsung bercerak. Ya, kau biar dapat koin satu. Enggak kawan, enggak. Supaya kamu sadar, ini kan edukasi. Jangan kau tipu dirimu kelamaan. Di Kristen itu nggak ada nabi. Di Kristen itu nggak ada nabi di Kristen. Iya, betul. Kristen kecuali Nabi Saulus. Nabi Kristen kan gitulah. Nah, gitu dong. Itu baru Kristen yang jujur. Dengan tidak adanya nabi di Kristen, maka di Kristen jelas sudah tak ada kebenaran. Gitu dong. Enggak apa-apa. Ya, memang enggak apa-apa. Mau kayak mana? Kau mau teriak sampai langit ke-7 emang? Kan enggak bisa. Bisa aku lanjut? Iya, silakan. Itu. Oke lah. Aku persimpel aja lah daripada panjang-panjang narasi. Nggak usah, aku pun nggak tertarik panjang-panjang narasi. Apa bedanya ajaran Yahudi dengan ajaran Islam? Kayaknya contoh nih, sama aja nya. Yahudi puasa, kalian ikut-ikut puasa. Yahudi sunat, kalian ikut-ikut. Kalau udah bertanya jangan lu jawab sendiri. Apa bedanya Pak Juma? Silakan. Iya, jadi gini saudara. Al-Quran saya menjelaskan di dalam surah Al-Ma'idah ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahzallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus shalah wa antumus zakah wa ataitumuz zakah wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullah qardan hasana au kaffiranna ankum sayiatikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi Al-Quran saya mengatakan Tuhanku Allah mengambil perjanjian bagi Bani Israel dan Allah mengangkat 12 suku dari Bani Israel sebagai pemimpin di antara anak-anak Yakub. Lalu Tuhanku Allah berfirman kepada mereka, aku bersamamu wahai Bani Israel, Bani Yakub. Sungguh jikalau kalian melaksanakan sholat, menunaikan zakat, serta beriman kepada utusan-utusanku, artinya utusan-utusan yang datang kepada mereka mengajarkan hukum-hukum kepada mereka, dan kamu bantu mereka, kamu pinjamkan kepada mereka pinjaman yang baik, pasti aku akan menghapuskan dosa-dosamu dan pasti aku akan masukkan kalian ke dalam surga. Tetapi barang siapa yang
ingkar, kafir di antara kalian setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dalla sawa'as sabil. Itu kata Tuhanku. Jadi, kenapa syariatnya itu ada kemiripan? Ya karena sumbernya sama. Sama-sama bersumber dari langit. Beda Kristen, sumbernya dari bumi. Agama Islam, agama Yahudi, sumbernya sama dari langit, dari hakikat pencipta langit dan bumi yang ahad. Sedangkan agama Kristen itu dari Roma, dari negara barat. Agama Kristen itu bukan dari langit. Itu jawabannya. Silakan. Ada lagi? Oke. Ya. Apa dasar kenapa terjadi hari raya Kurban? Apa hakikatnya itu? Ya, di dalam Al-Quran diperintahkan fasalli li rabbika wanhar, dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Nah, kemudian perintahnya dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 123 jelas sekali, kami perintahkan kepadamu wahai Nabiku Muhammad untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu perintah yang didatangkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim adalah berkurban. Kurban yang datang kepada Nabi Ibrahim sebagai ujian untuk mendekatkan diri Nabi Ibrahim kepada Tuhannya. Dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 100 sampai 114 itu Anda bisa baca, endingnya ada di 107. Kemudian Allah menggantikan anak yang tunggal ini untuk dikurbankan dengan hewan. Lalu kemudian di dalam surah Al-Hajj, Al-Quran subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran ayat 34, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kami umat Islam. Apa kata Allah? Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Aku Allah mewajibkan kemudian di setiap umat sebuah syariat, yaitu penyembelihan kurban, agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang aku berikan kepada mereka berupa hewan ternak, sapi, lembu dan seterusnya. Itu dalam Islam. Jadi perintah. Nah, kemudian Allah menggariskan dalam surah Al-Baqarah ayat 130 sampai seterusnya. Di sana Allah menjelaskan bahwasanya orang-orang yang tidak menjalankan hukum yang datang kepada Nabi Ibrahim, malah membenci hukum yang datang kepada Nabi Ibrahim, itu adalah orang yang memperbodoh dirinya. Ajaran sunat dibenci, itu orang bodoh. Kurban hewan dibenci, itu orang bodoh. Satu Tuhan, tidak tiga atau dua, itu orang bodoh. Itu Al-Quran yang mengatakan, wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Dan orang yang membenci ajaran Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya. Seperti itu. Silakan. Ada lagi? Oke, satu lagi. Ya, silakan. Kenapa kalian berpuasa? Untuk apa berpuasa itu? Apakah itu dari ajaran Taurat? Dari Al-Quran. Itu Al-Quran yang menjelaskan bahwa kami umat Islam kemudian itu diwajibkan berpuasa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kemudian, dan ayat ini sangat familiar. Hampir seluruh umat Islam menghafal ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang beriman sebelum kamu agar kamu bertakwa. Itu perintah. Itu perintah. Ada lagi? Masih bisa, Juma? Aku nanya. Ya, silakan. Oke, aku dengar cuma sering ngomong gini ya, Paulus itu nyesat, artinya yang bertemu dengan dia di perjalanan ke Tarsus itu adalah Buksus, tetapi ya Mesias palsu kan, itu narasi yang cuma kan. Sehingga Paulus ini adalah jaringan saya ya.
umat Kristen. Enggak, Jaringan dia ya, Halo? jaringan dia. Iya. Jadi Silakan. Paulus ini kan jadi sebenarnya sering sekali Paulus ini kudengar di komal-komal dikambing hitamkan sebagai yang diikuti orang Kristen bukan Yesus tapi katanya Paulus. Sementara Paulus ini jelek-jelek lah gitu. Artinya negatif dia ini menyesatkan umat Kristen, menuhankan Yesus. Tapi oke lah, aku terimalah dulu itu. Yang pertama, apa motivasi Paulus menyesatkan? Yang kedua, apa keuntungan bagi Paulus terhadap penyesatan itu? Silakan Bang Juma. Oke, baik. Jadi sama seperti iblis, iblis tidak mendapatkan keuntungan apapun ketika mengajarkan orang lain tidak menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Yang didapatkan hanya neraka. Begitu juga Paulus. Hanya neraka yang didapatkan. Tidak ada keuntungan sama sekali yang didapatkan. Sama seperti iblis. Nggak mungkin. Hah? Kok nggak mungkin? Masa Paulus mau menyesatkan lalu untuk mati, dia sendiri mati dihukum loh. Mati dihukum Ya. mati dia itu oleh. Karena menggenapi ulangan 18 nomor 12, nomor 19 sampai nomor 20. Seorang nabi yang terlalu berani mengatakan ucapan yang tidak aku ucapkan, maka nabi itu harus mati. Mati. Masuk dulu begini. Yudas itu mengkhianati Yesus, ada keuntungan yang dicarinya, yaitu uang. Apa motivasi Paulus? Apa untungnya bagi dia melakukan penyesatan? Contoh uang, perempuan, dunia, harta, kekayaan, tahta. Nggak ada. Dia nggak ada itu. Kawin pun dia nggak kawin. Saudara, Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah Sekarang kita kepada bahas Paulus. penyesat. Kenapa kalian jelek-jelekkan Paulus? Apa untungnya bagi Paulus untuk menyesatkan? Sabar. Waspadalah kepada penyesat. Penyesat akan menyesatkan orang. Orang yang disesatkan punya keuntungan enggak? Enggak. Pasti ada motifnya. Iya, Setiap motifnya iblis merasuki orang tersebut. Iblis merasuki. Ketika iblis menguasai orang tersebut, kok masih berbicara mengenai keuntungan? Sudah kerasukan iblis. Apa untungnya orang kerasukan iblis? Tak ada. Kecuali orang itu tersadarkan dari kerasukan iblis tersebut. Gak ada keuntungannya. Karena Paulus kerasukan iblis, apa keuntungannya? Ya gak ada, neraka. Kenapa dia seperti itu? Karena dia pendusta, dia pembohong, dia penipu. Makanya dia dapat upahnya. Belum juga masuk ke dalam neraka udah dapat upahnya. Karena dia berbohong. Bukti dia berbohong kepada orang Yahudi, ngaku Yahudi supaya dia banyak memenangkan orang Yahudi. Kepada penganut Taurat, dia mengaku sebagai penganut Taurat meski dia bukan penganut Taurat. Berbohong, berdusta. Apa keuntungannya? Ya neraka. Siapa suruh berbohong? Emang ada rupanya keuntungan bagi orang pembohong? Enggak ada. Setiap kejahatan pasti ada motif yang mau dikejarnya. Itu pasti. Tidak ada kejahatan tanpa motif. Oke. Paulus mengatakan apa? Akulah yang harus kamu. Apa katanya? Nah, dia mengatakan akulah yang harus kamu puji. 2 Korintus 12 nomor 11. Dia mendapatkan pujian. Itu udah cukup. 12 nomor sebentar cuma. Oke. Ku validasi. Itulah yang dia berapa itu? Ya, silakan. 2 Korintus berapa itu? 2 Korintus 12 nomor 11. 2 Korintus 12 nomor 11. Yes. Iya, makanya dia dapat pujian. Atau tuh ada kawan-kawan bisa nunjuk. Aku pakai satu alat ini. Jangan bohong-bohong kita. 2 Korintus. Emang lu pikir gue Kristen? Emang lu pikir gue Paulus? Kalau kamu tidak puas dengan data itu, silakan Anda buka 1 Korintus 4 nomor 15. Kalau Anda tidak puas yang tadi, ku kasih lagi kau. Sebab sekalipun kau mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak, karena akulah yang dalam Kristus Yesus yang menjadi bapakmu. Keuntungannya dia menjadi bapak bagi orang Kristen.
Banyak keuntungan Paulus itu. Tapi semu, sama seperti iblis, semu, keuntungan semu. Bang Darel biar dibantu, jadi jangan terjeda Bang Darel. Ustadz monitor Tad, bisa open cam ya Ustadz? Nah itu Nggak ada aku temukan bisa. ayat yang dibilang si Ini- Cuma itu. Kok nggak ada Korintus pula? ya, Korintus ya. Guru Coba, enggak? Korintus 2 12. Korintus 12 nomor 11. Makanya belajar deh, belajar. Favorit ini. Lagi favorit Belajar deh, Bu. pasal ini. Mantap. Nih. Belajar deh, belajar. Keuntungannya itu ya pujian. 1 Korintus 4 nomor 15, ya dia mengaku Bapa. Kan perintah Yesusnya jangan kau menyebut Bapa siapapun baik di langit maupun di bumi. Tapi Paulus justru mengaku Bapa. Akulah yang menjadi bapakmu. Nah, tuh baca tuh. Di mana Yesus Kok Yesus lagi kamu bawa-bawa? Paulus mengaku Bapa. Biar Paulus Nggak ada kalau Yesus Paulus di mengaku situ. kalau dia mengaku dia adalah Allah Bapa, biar ku tampar ku injak-injak Paulus itu. Jangan kau injak, bunuh. Kau injak pula, kecil itu. Ini ngaku Biar Bapak di tiga sini, cukup. Bang. Berani Paulus berkata dia Tuhan. Kuburan Paulus itu ku buangi urus Paulus. Silakan. Bang Darel monitor, Bang Darel. Kayaknya jaringan Yesusnya dia. kan menasihati tuh. Yesus menasihati, jangan kau menyebut Bapa siapapun, baik di langit maupun di bumi, sebab hanya ada satu Bapakmu. Sedangkan di 1 Korintus 4:15, dia mengaku Bapa. Makanya Ayo, saya Paulus. tidak. Ayo silakan injak. Dia mau injak Paulus dia. Mantap. Kabur. Kamu Malu aja dia. emosi sama Paulus. Kami nggak emosi sama Paulus. Kamu aja yang emosi. Kami enggak. Kami kasihan sama dia. Kasihan sama Paulus ini. Dia rela menjadi tangan kanan setan untuk menggiring Kristen masuk ke neraka. Itu aja ya. Kasihan dia tuh. Selamat Tapi- malam semuanya. Tetapi konco-konco iblis ya mana mau sadar tentang kayak gitu. Mereka nggak mau sadar. Jangan kamu menyebut Bapa, kata Yesus dalam Matius 23 itu kan. Nomor 9. Sebab hanya ada satu Bapakmu, yaitu Dia yang ada di surga. Tapi Paulus mengaku, sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus menjadi bapakmu. Cuma di situ Jadi- Bapak huruf kecil bro, bukan Bapak Allah. Oh, nggak bisa, Kamu nggak paham. nggak bisa, nggak bisa, nggak Kamu bisa, nggak paham. nggak bisa. Coba lihat Kau di situ apakah tipu-tipu. Bapak huruf besar atau Tidak huruf a- kecil. Tidak ada tipu-tipu. Kalau kau mengatakan Itu huruf kecil, huruf Bapak besar, huruf kecil atau huruf besar? sekarang siap? Kutanya dulu sama kamu kawan. Kalau di dalam kitab saudara Matius 23 nomor 9 itu, apakah di situ bahasa Yunaninya berbeda dengan bahasa Yunani yang ada di dalam 1 Korintus 4 nomor 15? Beda atau sama? Bahasa Yunaninya yang kutanya. Kau jujur? Bapak huruf kecil dan huruf besar. Tidak Di situ ada huruf kecil, Paulus huruf merujuk besar di pada Yunani. Bapak huruf kecil bro. Kalau Jangan Bapak kau huruf nipu-nipu. besar itu adalah Allah Bapa. Kamu yang salah menafsirkan. Jangan nipu-nipu, nggak bagus. Nggak bagus nipu-nipu itu. Ya, katakan ya. Beda dia dengan ajaranmu. Boleh berbohong dalam 3 hal. Kalau Nah, Yesus kalau di agamamu boleh berbohong dalam katakan semua ya. hal. Katakan Di ya, dalam kalau- agamamu boleh berbohong dalam segala hal. Segala sesuatu boleh. Itu dalam kitabmu. Boleh. Wah, so cantik. Jangan kau ngajarin kita. Kembali itu Bang Darel mau injak Paulus tuh. Ustaz Alif, tampilin lagi tadi itu Bang Ustaz Alif. Ustaz Alif, Cuma ntar dulu Bang, ditampilin lagi katanya kok Aman, mau aman, injak aman. Paulus.
Tampilkan dulu, jangan ada Tampilkan dusta di dulu. antara kita. Iya. Dia mau injak Paulus ini. Saya mau lihat ini mau injak Paulus ini. 1 Korintus berapa tadi? Tunjukkan dulu, jangan dusta kau Juma. Kabar baik, jangan keroyokan. Masa keroyokan? Tunjukkan saja. Untuk lawan penyembah-penyembah Kristus ini. Kau antikristus Juma, tunjukkan ayatnya. Kalau saya anti Kristus, saya jadi Kristen dong berarti. Faktanya enggak. Iblislah menjadi bapamu. Mana-mana ya. Saya bukan penyembah Bapak. Yang menyembah Bapak itu sampean. Jangan nangis di sini. Baca nomor 15. Woi, nomor 15 baca dulu. Sebentar, Handi. Nomor 15 mana itu? Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus akan menjadi bapa B kecil ya. Bapamu, bapa gereja misalnya B. Oleh Injil Bapa yang kuberitakan kepadamu. B mana kalau bapa besar dia gunakan B besar. Ia pun dia pakai I besar. Mana gitu. Sekarang kutanya kau Juma. Apakah Bapak B kecil itu merujuk pada Paulus menyatakan dirinya sebagai Bapa yang di surga? Oke, saya tanya dulu sama Menurut pendapatmu? Sebelum saya jawab, saya tanya dulu. Dalam bahasa Yunani ada nggak huruf kecil, huruf besar? Kau jawab saja. Kenapa kau bertanya lagi sama aku? Aku tanya dulu samamu. Dalam bahasa Yunani ada nggak huruf kecil, huruf besar? 1 Korintus berapa sih? Jangan-jangan pada baru nyadar ini punya bapak. Kau kutanya dulu Juma, apakah di situ Paulus dengan huruf B kecil itu berapa? 1 Korintus 4:15. Kan nggak bisa jadi Juma kan? Apakah di situ Paulus menyatakan dirinya Bapa adalah Bapa yang di surga dimaksudkan? Siapa lagi yang berani ngomong Bapak selain Bapak itu sendiri kan gitu? Simpel saja, jawab saja dengan simpel. Kenapa kau berputar-putar? Ku tanya dulu samamu. Bahasa Yunani ada nggak huruf kecil, huruf besar? Enggak, ku tanya dulu samamu. Bahasa Yunani ada huruf besar, huruf kecil nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak bro? Lo kok jadi saya? Kau Juma, kau pendusta boy. Turun aku. Kasihan nangis dia. Tekan dulu itu Gurunda, Matius 2:39 Gurunda. Nggak boleh ada Bapak di bumi. Matius 23:9 nggak boleh. Jangan kamu menyebut siapapun Bapak di bumi. Kutanya dulu samamu. Kalau dengar. Darahnya emosi. Kutanya dulu. Matius 23 ada yang bisa buka kamera? Buka dek. Buka. Udah Gurunda. Bapak di situ huruf besar atau huruf kecil? Kecil. Itu kecil. Tidak boleh panggil Bapak di bumi. Bapak huruf kecil nggak boleh. Kena ginjal. Jangan kamu menyebut siapapun Bapak. Itu huruf besar enggak tuh? Yang ditunjuk tuh. Kecil Gurunda. Kecil. Berarti nggak boleh memanggil Paulus huruf kecil Bapak kepada Paulus. Aduh, payah ini orang-orang Kristen ini. Siapa lagi yang berani menyebut dirinya Bapak selain Bapak itu sendiri kan gitu Gurunda? Nah, dan siapa yang memanggil dirinya Tuhan kalau bukan iblis itu sendiri kalau dia bukan Tuhan? Nah, res, leutik kan saeutik res aing raja ceuli anjir. Bahaya. Kabar baik dulu, kabar baik. Kristen. Kabar baik. Tanggapi dulu kabar baik. Apa itu? Apa itu Om? Ini orang Kristen kalau tidak berangkal ini bahaya. Mana? Dan jangan kamu menyebut siapapun Bapak di bumi ini karena hanya satu Bapakmu, yaitu yang di surga. Maksudnya? Ya nggak boleh manggil Bapak, nggak boleh manggil Bapak kepada siapapun yang ada di bumi dan di langit. Sedangkan Paulus di dalam 1 Korintus 4:15 dia mengatakan begini,
Sebab sekalipun kamu mempunyai. Terjemahan mana ini, Pak? Kok beda Alkitabku sama Alkitab kalian? Ini punya Lai. Ini punya Lai. Hah? Ini punya Lai. Oh, beda. Oh, kalau Kabar Baik ini punya Aldo, dia pakai. Beda dia. Iya, Alkitab buatan Juma itu. Coba punya kalian. Aduh, ya Allah. Ini bener-bener baru sadar apa gimana nih? Aduh. Masa saya harus cari. Seperti Yohanes 13 ayat 13 ya beda sama aku. Yohanes 13 ayat 13 beda jauh. Jadi siapa yang salah, Bang? Kitabmu kan? Tidaklah, Tuhan nggak ada Tuhan di situ punya aku di Alkitabku. Kalau Yohanes, contoh Yohanes 13 ayat 13 apa di situ, Bang? Ya ikuti aja dia biar nyambung. Biar orang lain terpukul juga, beda sama dia nih. Coba Anda baca Yohanes 13 di situ, Bang. Ini kalian Bang Andi. Iya, Bang Andi. Ini perlu saya tunjukin nggak nih yang versi cetakan Alkitab Bible ini LAI ini? Nah, itu buatan Juma itu Alkitabmu itu. Allahu Akbar. Oh, buatan Juma ini ya. Ini LAI loh ini LAI ini logonya ini LAI ini. Ini Kristen ini pasti yang bilang gitu, pasti Kristen. Iya, gak ada yang Jumatan ini yang bikin ini logonya nih. Nih saya punya cetaknya nih. 1 Korintus 4 nomor 15. Ya? Ustaz Alif, berarti LBJ lembaga Bang Juma. Tapi memang gimana mau senang dibaca ya, bacanya aja kayak gini, kayak kredit gini, makanya mereka pada asing. Di sini dikatakan apa nih? Sama aja tuh. Sebab susah memang. Sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang menjadi akulah dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sama ini. Udah, bilang aja nih LAI salah ya, ini ya. Enggak, Bang Juma salah. Bang Juma salah benar. Waduh. Yang mananya tadi? Yohanes berapanya, Bang? 1 Korintus 4 nomor 15, Bang. 1 Korintus 4 nomor 15. Bilang beda dulu, urusan salah bener belakangan ini mah. Kacau. Jadi yang ada 1 Korintus 4 15. 1 Korintus 11 ayat 4 1K 1 Korintus 4 nomor 15. Pasti beda sama kitabmu itu. Kalaupun kalian punya 1000 pembimbing, yaitu mengajarkan cara pengikut Kristus, cara mengikuti Kristus, kalian tidak punya banyak ayah. Tapi saya menjadi ayah kalian karena saya membawa kabar baik tentang Kristus Yesus kepada Paulus menjadi ayah di situ. Iya. Ini ayah, mainnya ayah-ayahan. Iya ini, Bang. Nggak bohong juga. Apa di situ ayah? Iya. Coba dibesarin. Kenapa bukan Abi? Atau Aba? Nah ini 1 Korintus 11 1 Korintus 4 ayat 11 15 dibesarin. Apa katanya, Bang? Kalaupun 10.000, kalaupun kalian punya 10.000 pembimbing yang mengajarkan cara mengikuti Kristus, kalian tidak punya ayah, tidak punya banyak ayah, tapi saya menjadi ayah kalian karena saya membawa kabar baik tentang Kristus Yesus kepada kalian. Jadi ayah. Coba kalau di ini, Bang, Matius 23 nomor 9, kalau di kitab Abang itu apa bunyinya? Matius berapa? 23 nomor 9.
Matius. Babe, enggak. 23 nomor Matius 9. berapa? 23 Jangan sampai bokap. nomor 9. Ada dua bapak di sini soalnya ada huruf kecil huruf besar coba. 23 nomor Matius 9. Nomor 9. Pasti Pace. Nomor 9. Pace. Iya, nomor 9. Ya. Nih. Apa itu, Bang? Coba, Bang. Apa itu? Janganlah. Coba. Juga jangan sebut siapapun di bumi Bapak. Karena Bapak kalian satu, yaitu yang di surga. Oh, ini Bapak di sebelah ayah. Nah, sekarang Bapak dengan ayah beda enggak? Begini itu Bang Juma, pengertian itu Bang. Bagus. Cara Bang. Oh, Mama Mama sadarkanlah saudara-saudaraku ini. Juga jangan sebut siapapun di bumi Bapak, karena Bapak kalian satu, yaitu yang di surga. Bedanya dengan ayah? Ada B, ada A. Jadi itu bapaknya itu pakai K atau tidak ya? Coba pakai itu kok dong. Ntar lu Pakai K, pakai K. Iya benar Rama. Ini Bukan pakai dulu, ini. Bang. Pakai K atau tidak tadi itu bapak? Pakai K. Pakai tadi. Pakai K ya? Iya. Jadi bapak ke. Ya kalau Banyumas ya bapak ke. Kasihan ini teman-teman Kristen ini. Ini Bang Juma, ini nih Bang Juma kalau dituduh yang bikin ini. Aduh, kasihan kalau saya jadi Kristen ini. Aduh. Gimana ini ayah dan bapak? Bang, satu lagi Bang, Yohanes 13 Bang. Tadi kan penasaran. Ganti generasi. Digedein dulu dia lagi. Digedein dulu dia mau buka lagi. Laki ko main teta. Jangan kau panggil siapapun panggilan opung. Aduh, parah. Bang, kabar baik. Masalah generasi. Kabar baik, Yohanes 13. Yohanes 13 coba Bang. Itu kan Pelan-pelan, Bang penulisan. Handi. Sok dia itu pelan-pelan. Gini Bang, penulisannya kan Matius itu si Matius. Ya beda cara lah orang itu. Iya. Ya bapak itu sama dengan ayah. Markus mana tahu pakai babe? Enggak. Enggak tahu juga. Kita lihat dulu ya. Iya. Iya, benar Bang. Lihat Bang. Sendiri dia. Lihat Bang. Nah, kita lihat dulu Yohanes 13 ayat 13 ya. Lucu-lucu juga Bang Abang ini kabar baik. Habis itu Yohanes 14:28. Kan di situ Bapak, siapa tahu Babe di situ coba nanti. Yohanes 13 ayat 13 ya. Ya. Nah, ini. Kenapa nggak ambe aja tuh Ambo? Ambo upu. Ambo. Ada panggil tamu Ambo. Nah, ini. Ya. Kalian panggil aku guru dan tuan, dan katamu dan kalian memang benar. Oh, tuan dan guru. Tuan guru dia Bang, Oh, tuan guru. Bibel kuno ini, tahu tahu si tuan. Titel Yohanes 14:28 Bang. 14:28. Beda versi terjemahan itu. Bang. Kabar baik Yohanes 14:28. Yohanes 14:28. Kan situ ada kata Bapak juga tuh apa ya di situ ya? Yohanes 14:28. Yohanes 14 ya? Ya, 28. Aku akan pergi kepada babemu dan babeku. Coba. Ambokku dan ambokmu kasih.
Yohanes 20. Kasih Kalau lewat. orang Bone itu dia bilang saya mau pergi ke rumahnya. Memang agama Islami selalu menambah-nambah ya kan. Marah dia. Marah dia. Ini bapak. Nanti lama-lama itu aku akan pergi ke rumah Ipung Haji. Ini lo kawan terus aku bolong. Oh, pergi rumahnya pengajiku dan pengajimu. Alamak. Ya kan rumahnya Pak Nah. Ya 1428 Bang, coba baca. Kalian pernah mendengar aku berkata, aku akan pergi dan aku akan kembali kepada kalian. Karena kalau kalian mengasihi aku, kalian akan senang karena aku pergi kepada Bapa, sebab Bapa lebih besar daripada aku. 9 Oh ya Bapak juga. Bapaknya lebih besar. Aduh, parah ini. Iya, dia menceritakan perbedaan. Yesus itu mengatakan ya Bapak itu lebih besar dari aku. Kan gitu artinya lebih tinggi lah. Lebih tinggi lah Bapak jadi itu dari Yesus ini Tuhan juga, Bang. Nah, Yesus ini Tuhan juga. Bukan. Oh, Yesus bukan Tuhan. Marah Helmi nanti. Dia diutus. Helmi ngamun nanti. Dia diutus dari surga dia. Iya. Dan dia bukan Tuhan. Bukan, tapi dia utusan dari surga. Seperti Jibril diutus. Kristen aneh, Kristen beda ini. Seperti Jibril itu diutus. Iya, betul. Masuk akal, Bang. Masuk akal. Kita jadi. Masuk ke pengaji. Kok ketawa? Ya, maksudnya kalau kitab Abang itu diterjemahkan ke dalam bahasa Bugis jadinya pengaji. Kalau boleh ada pengaji ku na pengajimu. Awe kasina. Lo kamalo to. Ya, nasabat di bola ada pengaji me galame-lame. Masolang generasi. Aduh, Bang. Coba Yohanes Bang, kenapa begitu? Kabar baik Yohanes 5:30 coba Bang. Yohanes 5:30 lagi. Berapa? Ada bapak kecil, ada bapak besar. 10:30 Yohanes. Aku bapak kecil akan ke rumahnya bapak besar. Yohanes 10:30. Akal-akalannya pada jemaah ya. Pokoknya yang ada Yohanes 10:30. Oh, Yohanes 10. Ini kares tengah dompa latong ya. Betul-betul udah sadar. Tapi ini bagus ini mau dia membuka. Yohanes 10 ayat 30. Iya. Biar nak tahu tidak sadar. Kalau di Medan opung ya. Saya Mangge. dan Bapak. Manggeng. Saya dan Bapak adalah satu. Cuk buka dulu Bang. Buka. Maksudnya apa? Aku dan bapak. Ini Bang cuma boleh bertanya tak? Tar dulu diam kau. Oh iya. Bapak juga ya, bukan ayah ya. Bapak. Oh, bapak. Pasome kabar baik, Pasome. Basome artinya Salome katanya, Pak, kabar baik. Ada kode tuh Kenapa Salome tadi katanya. di lain tempat Bang? Kenapa ada ayah? Di mana tadi itu ayah itu? 1 Korintus ya? Apa bedanya Bang ayah sama bapak? Sama. Iya Bang, lucu Bang. Oh sama ayah sama bapak. Ya sama lah bapak sama ayah. Artinya biar Ada orang kota, ada orang desa itu bapak. Di kota itu ayah. Oh, Contoh gini, Bang Juma.
Ye. Kalau contoh gini Bang Juma, kalau di mereka mengatakan bahasa surga mana ngerti kita kan? Nah, jadi terpaksa dia pakai kata ayah. Kenapa nggak pakai Ya, kata biar papi, papi? Jadi biar kita Papi lebih mengerti bagus, gimana- Bang. Papi. Gimana dekatnya anak, gimana dekatnya anak sama bapak, kan gitu. Gimana dekatnya anak sama Jadi bapak. Maria dipanggil mami, mami Tuhan. Gitu dia, Mami gitu. Tuhan. Itu memang kalau memang Bang Juma nggak percaya ya nggak apa-apa. Namanya keimanan ini Jadi- kan masing-masing. Jadi Sakaria paman Tuhan. Ya mereka mana Gitu. percaya. Ya kalau mereka percaya, nggak bodoh Iya, gitu pertanyaannya. Kita bukan saling mengejek Bang Juma, bukan mengejek. Aku nggak mau saling mengejek. Bukan mengejek, lucu aja kok ada Udah kayak dari tadi gitu. kalian memang mengejek. Ini bukan diskusi namanya. Ini mengejek. Marah dia. Pak Dela, Opala, ada yang bilang Pak Haji. Di Bible bukan ada ayah, ada bapak. Bagi kami lucu. Mana sih? Dia nggak ada kata bapak di Al-Quran. Yang enggak Nggak Pak. ada. Masa enggak? Mana ada. Masa dikasih sama. Bapak Kalau itu sama Sumpahlah. Bapak itu sama Bang, diam dulu Bang. Bapak itu sama ayah itu kepada Betul, manusia Bapak. Bang, kepada manusia. Liwa-liwa, nutolo. Bentar dulu. Jadi bapak sama ayah itu ya panggilannya kepada manusia Bang. Iya. Jadi Yesus itu kalau ke tanah suci dipanggil Bapak Haji. Bapak Ibu Yesus ke tanah suci. Lempar batu. Pak Haji mau kemana Pak Haji? Makanya siapa bilang dulu? Seorang generasi, aduh. Pernah aku dengar orang Kristen itu panggil tuannya bapak. Jadi mereka dekat katanya. Dekat. Tapi kan bapak itu untuk manusia Bang. Jadi katanya kan orang Islam manggil Tuhannya pakai toa karena jauh katanya. Masolak. Jadinya. Itu makanya jangan lucu. Sorry ya, aku lucu-lucuan aja. Iya. Ini aja yang lucu kok Tuhan dipanggil Bapak itu gimana ceritanya Bang? Ya bisa aja Bang. Jadi kita merasa dekat gitu aja sih Bang. Kalau kami merasa dekat. Jadi siapa namanya bapak ini Bang? Namanya bapak siapa? Oh itu yang perlu kita cari. Siapa nih nama bapak ini? Kan itu baru mantap pertanyaannya. Nah, cari Bang. Coba cari Bang. Udah ketemu Bang? Oke. Jangan bilang Yesus ya. Enggak lah. Mazmur 83 ayat 19. Itulah nama aku. Iya ada namanya di situ dibuat. Iya apa namanya? Adonai. Langsung. Mazmur berapa? Mazmur. Oh Mazmur. Mazmur 83. Kirain Mazkur Mas. Jadi ceritanya si bapak ini bisa dipanggil babe. Kalau orang Betawi, bahasa Betawi bisa lah. Babeku yang ada di surga gitu. Bisa Bang Juma bisa. Kalau orang Betawi bisa lah. Bisa Bang. Babeku yang ada di surga gitu maksudnya. Bisa. Ya bisa, namanya dia suku Betawi kan. Jadi pasti kepada segala suku kan bisa asal dia ngerti bahasa orang. Babeku yang ada di surga dimuliakanlah namamu gitu. Iya, maksudku Bang, semua bahasa dia ngerti dia. Jadi Kalau di Makassar, oh tetaku yang maha kuasa.
Kalau kami lagi manggilnya, Mati kalau kami manggilnya Aku yang ada di langit. kalau kami manggilnya sebagai suku Batak, opung na mula jadi nabolon. Buset. Oh, jadi Tuhannya dipanggil opung. Opung na mula jadi nabolon. apa mi itu? Sudah bolong mi? Bolokong, Bolon. bolokong. Artinya bang apa? Opung na mula jadi nabolon artinya opung paling berkuasa gitulah. Bapak itu opung. Bang Juma, di mana tertulis itu? Adonai itulah namaku, lupa saya. Yang mana? Adonai Ehad. Di situ loh, Itulah Adonai. Iya, itulah namaku. Lupa saya itu. Bukan. Kini Bukan semoga katanya. orang-orang tahu bahwa engkau yang bernama Yeshua. Engkau saja Mazmur yang 110 kan, Dak? Berapa? Kalau nggak salah 110 ya. Iya. semoga orang-orang tahu. Lucu juga ini teman kita ini. Kalau Betawi Beng Gurunde, gue dan Babe adalah satu. Orang yang yang ngasih pertanyaan ini, kita boleh nggak ngasih pertanyaan? Boleh. Emang ada pertanyaan kita? Ya, kita kan mau bertanya dulu sama abang ini. Boleh ya? Silakan. Tanggapi dulu ini yang tadi sebelum kau bertanya. Tanggapi dulu ini kenapa ada ayah, kenapa ada bapak. Ini dulu tanggapi. Ya Bapak itu tergantung kita cara menyampaikan kepada Sang Pencipta kita gitu. Nah, kedua, tanggapi Yohanes 13:13 dulu. Lo tanggapi dulu Yohanes 13:13. Baru lo bertanya. Tampilkan dulu kabar baik Yohanes 13:13. Dia tanggapi. Bang. Ya. Tampilkan dulu Yohanes 13:13. Si Helm ini mau nanggapi. Maksudnya? Ditampilkan lagi Yohanes 13:13. Jadi di terjemahan lama itu TL itu bapak itu masih huruf besar. Terjemahan baru revisi baru dikasih huruf kecil. Enggak itu tadi ku sampaikan. Bang, tampilin Bang Yohanes 13:13. Ini si Helm mau nanggapi. Kabar baik. Boleh. Iya. Nah ini. Coba bacain Bang. Kalian panggil aku guru dan tuan, dan kalian memang benar. Ya coba Helm tanggapi itu Helm. Setuju nggak tuh terjemahan itu Helm? Habis ini kau bertanya. Silakan. Jangan ditutup Bang. Helm. Woi. Ini moderatornya suaranya dimati-matikan, jadi nggak bisa ngomong. Ya udah tanggapi dulu tuh. Kalian boleh memanggil aku guru dan tuan. Kan tuan itu apa? Tuan itu yang tertinggi bukan? Terserah lu. Hah? Di situ Yesus Tuhan apa Tuhan? Helm. Bro. Sabar. Pusing dia. Ada perbedaan antara Kristen satu Kristen lain. Gue dan Babe adalah satu. Jadi kabar baik Yesus itu Tuhan ya, bukan Tuhan ya. Tuhan. Kayak anak gaul. Tuan, menjadi tuan. Berarti menurut kalau Yesus Tuhan berarti Yesus ciptaan ya? Ya, ciptaan pertama sebelum ada dunia ini. Oh, agak mending dia nih.
Helm, ditanya itu helm. Yesus Tuhan. Saya on cam dulu ya. Di sini dibilang Tuhan, Ciptaan, kenapa dibilang ciptaan pertama ya di Kolose 1 ayat 15. Kolose 1 ayat 15. Kontradiksi dong. Di sini kamu menyebut aku guru dan Tuhan, bukan Tuan. Coba kabar baik tampilin juga, disamain yang mana yang benar. Kabar baik tampilin juga. Gua ganti ke atas, diserempeng dia berdua di atas nih. Dia berdua nih di atas nih. Nah, kabar baik buka juga. Dia bertanding dia di atas deh, bertanding dia. Kabar baik buka juga, Bong. Bong. Oh, pada Tobaga. Sama-sama Tobaga. Dom. Gak usah pakai bahasa kerajaan. Ya, helm buka juga kau helm. Helm buka lagi. Disandingkan ya. Lucu-lucuan gitu, Bang. Iya, disandingkan. Coba helm dulu yang baca. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan oke, sekarang kabar baik baca. Jangan panggillah aku guru dan Tuhan. Nah, ini yang benar yang mana? Mana yang betul? Mana yang betul, Bang? Pemahaman kalian gimana sih? Tuhan itu maksudnya gimana? Ada Tuhan, ada Tuhan, Bang. Ada Tuhan, ada Tuan. Yang punyamu itu Tuan, yang satu Tuhan. Gini ya. Ini Tuhan itu bisa merujuk jadi Tuan, pemimpin, guru, toladan, rob. Sorry ada. Nah, terus? Tapi Bu, kalian bilang kalau kalian bilang dia yang asal mula dunia ini, ada pencipta dunia ini yang pertama. Enggak. Kan gitu. Ya namanya gelarnya bisa jadi Tuhan, guru, itu definisinya. Definisi kalau sama kami orang Kristen. Kalau kalian berbeda definisinya beda lah. Jadi definisi di kami Tuhan itu bisa jadi Tuhan, roh, pemimpin di suatu kekristenan. Gitu dia. Kalau Tuhan Takur itu bagusnya Tuhan Takur apa Tuhan Takur? Itu ditambah-tambahi, itu jangan ditambah-tambahin begitu. Tuhan Takur maksudnya? Pemahamannya kan orang Kristen yang tahu, bukan orang Muslim yang tahu. Iya kan nanya, Bang. Pemahaman kita sama, Bang. Tuan Prabowo bisa Tuhan Prabowo. Ya kan? Ya bisa, karena bisa. Kenapa dibilang gini ya? Kenapa bisa dituhankan? Kalau A dibilang dia itu semua bisa ganti apa? Peraturan. Ini aja, kabar baik gini, kalau tanda Tuhan itu kan yang bisa memerintah kita, yang memperalat kita, yang bisa mengendalikan kita. Kan? Nah, jadi merujuk kepada Tuhan dan Tuhan itu ya satu gitu. Definisi Tuhan menurut kau, Bang, apa itu Tuhan? Nanti kita beda lah ya. Coba. Menurut kamu Tuhan itu apa? Coba. Ya definisi kami Tuhan itu ya penguasa mengendalikan diri, pembimbing, guru, menjadi panutan di dalam kehidupan. Oh, bukan yang pencipta, bukan yang maha kuasa, bukan ya? Masih ada di atasnya.
Oh, lanjut. Siapa Gumasa? Iya, masih ada yang di atasnya Bapak. Oh, Bapak. Makanya Oh, dibilang kembali sebelum- kepada ayah yang tadi. Ayah itu bisa dipanggil Bapak, Bang. Ayah bisa. Jadi abang kalau di gereja panggil ayah bisa? Coba bang, boleh enggak kami dengarkan ayahku yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Coba bang. Bapak sama Bapak. Kami selalu sebut dia Bapak. Bilang. Coba pakai ayah. Bedakan Bapak sama dengan Bapak. Ya nggak biasa, namanya nggak biasa Bang. Ya sering pakai Coba Bapak. aja bang, kita pingin dengar. Namanya nggak biasa, macam mana ya begini? Mau bedanya sama apa? Ini kan Bang Juma. Iya. Nah, Bapak sama Bapak itu beda nggak? Bapak sama siapa? Bapak. Sama. Kok sama? Duh, bapak sama bapak apa bedanya? Bapak sama bapak. Bapak. Oh, kalau bapak itu panggilan kepada seorang laki-laki dewasa, itu bapak. Kalau bapak, itu karangan gereja, lembaga alai Indonesia, entah apa judulnya. Karena itu tidak sesuai dengan ejaan EYD, kekurangan huruf K. Okot ya. Okot. Entah apa-apanya dibilangnya. Bapak dihilangkan K-nya. Untuk apa dihilangkan K-nya? Kan akal-akalan toh. Akal-akalan. Mending ayah sekalian atau babe atau Pak Haji.